Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada para pecinta dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya biar tidak ketinggalan dakwah Islamiyah di video saya yang lain-lainnya di channel Dayuh Karyatur. Atas perhatiannya, guru ucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus channel Dayuh Karyatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi dunya wa bil akhirah. Para hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali mengulang kajian kita tentang kelebihan orang yang berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengata la ilaha illallah khalisan, ikhlas, mukhlisan, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dakhala al-jannah. Niscaya orang yang membaca la ilaha illallah, yang berzikir mengingat akan Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man qala la ilaha illallah kharaja min fi ta'irun ahdaru lahu jannahani abiyadani mukallani biduri wal yaquti. Baginda Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad menjelaskan, barang siapa yang mengata kalimat la ilaha illallah, niscaya keluar daripada mulutnya itu akan burung yang hijau, dan bagi burung itu mempunyai dua sayap yang putih, dan diwakilkan keduanya biduri, ditakta dengan permata, wal yakuti, dan yakut. Yas'adu ila samai, maka adalah malaikat ataupun burung itu naik ke atas langit. Wa yusma'u lahu dawiyun tahtal arsy kadawin nakhli, maka mendengar baginya akan suara di bawah aras seperti guruhnya wangi. Jadi burung tadi terbang naik ke atas aras, maka terdengar baginya itu suaranya seperti guruh. Guruh itu seperti guruhnya wangi. Fayuqalu lahu, maka dikata malaikat bagi bunyi tadi, uskun, diam, tenang, jangan lagi berbunyi seperti burung itu. Fayaqulu, maka burung itu bersuara, la, tidak. Teruskan aja berbunyi nyaring-nyaring seperti bunyi guruh, bunyian wangi-wangi. Wangi itu bahasa kampungnya itu jenis penyangat tuh. Maka dikata oleh malaikat, wahai suara burung, diam, jangan kamu bersuara. Maka burung itu berucap tidak, hatta takfiri lisahibi,
maka sehingga mengampuni Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru liqailiha, maka mengampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang senantiasa mulutnya basah berzikir mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqalu ba'da dzalika li-ta'iri sabuna lisanan yastaghfiru li sahibihi ila yaumil qiyamah. Kemudian menjadikan sesudah seperti yang demikian itu bagi burung itu 70 lisan, maka lisan itu mengucapkan istighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang senantiasa berzikir, bagi pemilik zikir itu sampai hari kiamat. Jadi burung yang hijau tadi yang mempunyai 2 helai yang bertatakan dengan permata dan yakut, setelah naik ke atas langit, maka burung itu bergemuruh di bawah aras seperti buruhnya bunyi wangi itu, maka Allah Ta'ala memberikan baginya itu lisan seperti lisannya 70 macam. Maka lisan itu masing-masing berzikir, beristighfar, memintakan ampun bagi orang yang berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Untungnya burung atau yang berupa malaikat itu tadi senantiasa berzikir, memintakan ampun, beristighfar bagi pemilik zikir tadi sampai hari kiamat. Fa'idza kana yaumul qiyamah, maka apabila sudah terjadi hari kiamat, ja'a jalika ta'iru yakunu qaidahu wa dalilahu ilal jannah, maka tiba-tiba adalah pada waktu itu kiamat terjadi, datang seperti yang demikian itu burung, jadilah dia itu menarik, membantu, dan sebagai bukti dalil orang itu dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi ini adalah suatu amalan yang akan kita istiqamahkan, kita baca, kita amalkan. Ya, barang aja setiap hari itu dibaca 100 kali la ilaha illallah atau 200 kah. Yang penting ada dibacakan zikir-zikir yang istiqamah. Karena orang yang berzikir itu adalah untuk mententramkan jiwa, menenangkan hati. Dengan sebab berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu akan tenang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggerakkan hati kita, tangan kita dengan memegang satu benda suci berupa tasbih yang bersih daripada hadas dan kotoran. Barang siapa yang berzikir dengan lidahnya dan tangannya, insya Allah akan Allah Ta'ala berikan keberkahan bagi orang yang berzikir tersebut. Itulah keutamaan yang disabdakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas, orang itu berzikir ikhlas semata-mata karena Allah, semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang ditujunya, tidak ada maksud tujuan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ambil tasbih, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka orang itu pasti dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Hamadani abdi, hambaku Allah Ta'ala senantiasa memuji aku. Kalau orang senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hak Allah Ta'ala hendak memasukkan ke dalam surga. Manusia kadangkala, manusia walaupun seluruh alam semesta menghinakan dan lain sebagainya, karena bisa semua itu adalah gawean Allah. Kenapa? Tidak ada satupun jarah yang ada di dalam dunia ini terkecuali itu tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala bergerak, kadangkala berjalan, kadangkala apapun kita manusia ini tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang daya
Kita ini kan ada kekuatan, yang mempunyai daya dan kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang sekampungan kada kawa memasukkan ke dalam surga itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amalan ibadah yang dia kerjakan. Apabila orang itu senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hak Allah untuk memasukkan ke dalam surga, dan hak Allah Ta'ala pun memasukkan seorang hamba itu ke dalam neraka. Tugas kita sebagai hamba, tugas kita sebagai manusia, apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib melaksanakan dan menjalankan, kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berzikir ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalisan ay minagliyai bisalam, orang itu ikhlas yakni daripada riya, semata-mata berzikir mengharapkan keridhaan Allah, beribadah mengajarkan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, membaca Al-Quran, membaca sholawat, dan seluruh bentuk amalan-amalan ibadah apapun, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunat, itu semata-mata kita mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tataharraka jaratan illa biiznillah, tidak ada bergerak satu jarah apapun yang ada di alam dunia ini terkecuali daripada izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita bisa melaksanakan ibadah berupa salat, bersalawat, berzikir, istighfar, apapun, semua itu memang pada jahilnya kita yang mengerjakan, tapi adalah pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan hamba, dan itu pada hakikatnya Allah Ta'ala sendiri yang berzikir mengingat akan kebesarannya. Memang pada jahilnya kita, tapi hakikatnya di balik kita itu yang memperlakukan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita beristighfar, bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala itu sudah suci, Allah Ta'ala itu sudah mulia, Allah Ta'ala itu sudah agung. Kita ini membawa dosa, membawa kesalahan, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu untuk kita karena kita ini kekurangan daripada amalan, kurang daripada ibadah, kurang daripada kebaikan, kurang daripada pahala. Banyak kita ini berbuat kesalahan, dengan sebab kita beristighfar, dengan sebab kita bersolawat, dengan sebab kita membaca Al-Quran, termasuk sembahyang berjamaah, apalagi berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu insya Allah akan membuat hati kita tenang, merubah keadaan situasi kita. Insya Allah kita yang banyak masalah, banyak hutang enggak, banyak ujian enggak, banyak cobaan enggak, banyak segala macam bentuk daripada kekacauan, apalagi di akhir zaman ini sudah macam-macam. Di akhir zaman ini musibah dan lain sebagainya dirongrong umat-umat Islam ini dengan macam-macam teroris, PKI dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, kita jaga persatuan dan kesatuan kita sebagai orang Islam. Hendaklah kita menjaga ulama kita dan habaib-habaib kita. Karena ini sudah akhir-akhir zaman, kita doakan para ulama-ulama kita, guru-guru kita, habib-habib kita, anak cucu Rasulullah SAW, mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, dijauhkan daripada segala bala dan musibah. Insya Allah negeri Indonesia akan makmur sentosa, dan insya Allah negeri kita yang kita cinta ini akan senantiasa damai, tentram, dijauhkan dari segala bentuk macam fitnah, bala dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang berzikir ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhlisan ay minal munhiyat, menjauhkan dari segala yang dilarang-larangan, yang seperti riya, sum'ah, kibir, hasad, dengki dengan orang lain, bersih semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakhalal jannah. Niscaya orang yang berzikir itu akan Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Ay ma'as-sabiqin, dikumpulkan beserta orang-orang yang saleh-saleh yang terdahulu, para anbiya, para rasul, para aulia, beserta orang-orang yang terdahulu, daripada digolongkan daripada orang-orang yang ahli syahid, orang-orang ahli kebaikan. Wa akhraj Hakim an Zaid bin Arqam, dan mengeluarkan oleh Hakim daripada Zaid bin Arqam
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Qila ya Rasulullah wa ma ihlasuha? Qala an tahjujahu anil muharimi. Maka orang yang ikhlas itu dikata, wahai Rasulullah, apa itu ikhlas? Maka baginda Rasulullah SAW menjawab bahwa orang itu memelihara daripada yang haram, daripada ada campuran-campuran lain seperti riya, seperti sum'ah, seperti ujub, seperti takabur, dan bermacam-macam sifat-sifat madmumah yang menghancurkan daripada amal ibadah kita. Itu harus kita jaga supaya amal yang kita amalkan, supaya ibadah yang kita kerjakan itu jangan hancur, jangan sampai sia-sia seperti debu-debu yang terbang ditiup oleh angin. Kenapa? Karena kunci kesuksesan itu adalah ikhlas. Al-ikhlasu ruhul ibadah. Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bermula ikhlas itu adalah roh daripada segala ibadah. Jadi kunci kita beribadah itu semata-mata ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dipaksakan. Apapun yang lainnya jangan ada, kecuali ikhlas semata-mata karena Allah. Jangan ada haluai misalkan beramal beribadah supaya apa? Supaya aku nih dipandangkan orang membaiknya suara. Ada juga misalkan kita diharap mengaji, ataupun kita nih misalkan banyak berisian anak buah, ataupun mengikut, itu ikhlas ria. Kada kita semata-mata kada merasa ujub ataupun sombong. Kita semata manusia ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita di hadapan Allah itu adalah ketakwaan. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsha min ibadil ulama. Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang paling takut akan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia itu ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang hendak membaca ataupun hendak menjadi imam dan lain sebagainya. Kada. Orang yang takwa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwa. Perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam, illa bitaqwa aja Rasulullah, kecuali apa? Dengan dasarnya takwa. Kalau orang itu takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang takwa ini adalah orang yang mendapatkan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berbuat takwa. Apa arti takwa? Imtisalul awamir wa istinabun nawahi. Arti daripada takwa itu adalah menjunjung apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apapun sekuasa-kuasanya kita ini, menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila perintah Allah Taala kita kerjakan, dan apabila dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mesti kita harus kita tinggalkan. Nah, maka oleh karena itu banyaklah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan kita. Karena kita manusia ini banyak mempunyai kesalahan. Jadi kalau kita ini merasa diri kita ini banyak salah, banyak lupa, banyak lalai, banyak melakukan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, itu kita urusi diri kita ya. Jangan sekali-kali kita mengurusi orang lain. Ngaguru aja orang itu sampai dia mana ada puasa, mana ada berzakat, mana ada naik haji, padahal sugi masalah ini. Sudah beberapa kali kita berikan nasihat, berikan kita kepada inya juga kada menggawi, itu terserah inya aja. Yang penting tugas kita sebagai alim ulama, tugas kita sebagai guru, hendaklah kita memberikan nasihat. Apalagi sudah banyak ulama-ulama ceramah di mana-mana, para habaib banyak sudah ceramah. Itu kita hadir lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapapun orangnya, ketujuh berzikir mengingat kepada Allah, ketujuh bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maratan ghufira lahu dzunubuhu, niscaya Allah taala ampuni dosanya. Ai as-sagiri, tapi yang dimaksud di sini adalah as-sagiri daripada dosa-dosa yang kecil. Namun dosa-dosa yang besar itu harus beristighfar, bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Wa in kanat misla jabadil bahri, sekalipun adalah dosanya itu seumpama buih di atas lautan. Bi fathil zai wal bai'i ma'ahu aw ma ya'lu wajhahu min mirragwatin wa aidiyani aidanin wa nahwihima. Seumpama buih yang ada di atas lautan. Jadi sekalipun dosa kita banyak seperti buih di atas lautan, kalau kita mau berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaallah dia Allah taala akan ampuni. Tapi itu adalah daripada dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar seperti dosa besar menserikatkan Allah Subhanahu wa taala, berzina dan lain-lainnya, banyak dosa-dosa besar itu. Nah, itu maka harus beristighfar, bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi lagi. Apabila orang itu sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah taala pun akan mengampuni orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin bi fathil aini wa jim ay hal kauna qaili min ghairi ta'jibin bima rahu wa samahu. Orangnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketiadaan ujub ataupun dengan ketiadaan riya, dengan apa-apa yang ia kerjakan ataupun yang ia dengarkan. Tarabiha ay bisababi dzikri hadhihi al-kalimat al-musyarafati, itu adalah diletakkan dengan sebab menyebutnya itu dengan kalimat yang mulia. Tahirun tahtal arsi yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah yuktabu lahu sawabahu. Niscaya adalah itu terbang di bawah aras seumpama burung tadi bertasbih beserta orang yang bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, dan ditulis baginya itu bagi orang yang membaca sawabahu, pahalanya. Ai tasbih jalikat ta'ir. Ya, tasbih itu seperti ibaratnya itu seumpama burung tadi. Nah, oleh karena itu hendaklah kita bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai kita itu banyak lalai, banyak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita, rugi benar. Kenapa? Karena kita hidupnya hanya sekali, tidak mungkin hidup itu menjadi terulang dua kali. Nah, jadi karena itu hendaklah kita banyak-banyak berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa kerabat jiran kita, dosa anak istri kita, seluruh kaum muslimin.